Kisah Anas bin Malik si kecil yang melayani Nabi. Di kota Madinah yang cerah, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Anas bin Malik. Suatu hari, ibunya yang penyayang, Ummu Sulaim, menggandeng tangannya menuju kediaman Rasulullah. Ummu Sulaim ingin memberikan hadiah yang paling berharga bagi putranya, yaitu kesempatan untuk belajar langsung dari orang yang paling mulia. Sesampainya di depan Rasulullah Ummu Sulaim berkata dengan lembut, "Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, pelayan kecilmu. Mohon terimalah dia untuk membantumu." Rasulullah menyambut mereka dengan senyuman yang sangat hangat. Sejak hari itu, petualangan Anas melayani sang Nabi pun dimulai. Menjadi pelayan Nabi ternyata tidak seperti yang dibayangkan Anas. Beliau tidak pernah memerintah dengan kasar. Sebaliknya, Anas merasa seperti berada di dekat seorang ayah atau sahabat terbaik. Anas membantu menyiapkan air wudhu, membawakan sandal, atau mengantarkan pesan dengan penuh rasa cinta dan hormat. 10 tahun berlalu dengan sangat cepat. Selama waktu itu, Anas tidak pernah sekalipun mendengar kata-kata kasar dari lisan Nabi. Anas bercerita, "Aku melayani beliau selama 10 tahun, namun beliau tidak pernah berkata, 'kepadaku. Beliau juga tidak pernah bertanya, 'Mengapa kau lakukan ini?' atau 'Mengapa kau tidak lakukan itu?'" Bukhari, No. 6038. Suatu hari, Rasulullah meminta Anas untuk pergi menjalankan sebuah tugas. Namun di tengah jalan, Anas melihat teman-temannya sedang asyik bermain. Sebagai anak-anak, Anas pun tergoda. Ia berhenti sejenak dan malah ikut asyik menonton dan bermain bersama mereka, hingga hampir melupakan tugasnya. Tiba-tiba, Anas merasakan sepasang tangan lembut memegang pundaknya dari belakang. Ia menoleh dengan kaget, dan ternyata itu adalah Rasulullah. Beliau tidak marah, tidak pula membentak. Sambil tersenyum jenaka, beliau bertanya, "Wahai Unais, panggilan sayang untuk Anas. Apakah kau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan tadi?" Anas yang merasa malu segera menjawab, "Baik wahai Rasulullah, aku akan pergi sekarang juga." Anas langsung berlari kencang untuk menuntaskan tugasnya. Kejadian itu membekas di hati Anas tentang betapa sabar dan lembutnya akhlak Nabi, bahkan saat menghadapi kekeliruan seorang anak kecil. Anas menjadi saksi hidup bahwa Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada semua orang. Beliau tidak hanya baik kepada Anas, tapi juga kepada orang tua, fakir miskin, bahkan kepada hewan dan tanaman. Setiap hari bersama Nabi adalah pelajaran tentang kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, Anas yang sudah dewasa sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak dan murid-muridnya. Ia ingin semua orang tahu bahwa tanggung jawab bisa dijalankan dengan rasa cinta, dan kelembutan adalah kunci untuk mendidik hati seseorang. Anas sangat bangga pernah menjadi pelayan kecil manusia terbaik. Adik-adik, dari kisah Anas kita belajar untuk menjadi anak yang amanah dan bertanggung jawab. Kita juga belajar bahwa meneladani kelembutan Nabi akan membuat hidup kita lebih indah. Mari kita selalu berkata baik dan menghargai orang lain, seperti yang dicontohkan Rasulullah kepada sahabat kecilnya, Anas bin Malik.